Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Suasana hati bagaimana? Kurang baik. Oke, sebelumnya kita awali dulu kegiatan hari ini dengan membaca doa. Kita membaca Al-Fatihah satu kali, kita khususkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, dan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan tengok kanan kiri. Jika ada sampah, langsung kalian buang ke tempat sampah, segera. Sebelumnya Pak Bas absen terlebih dahulu. Afrian Surya Rifki, Nabila Sakila, Yuslan Eko. Oke, berarti yang nggak masuk satu anak. Ya, semoga cepat lekas sembuh dan bisa bergabung dengan kita kembali. Amin. Pertemuan sebelumnya kalian sudah termasuk ke keterampilan generik ya, keterampilan yang harus dimiliki setiap dasar untuk masuk informatika. Salah satunya bagaimana ngetik 10 jari, kemudian bagaimana menghidupkan, mematikan komputer, dan yang lainnya. Untuk hari ini kita sudah masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang berpikir komputasional. Berhubungan sama bagaimana cara berpikir sing satset wat-wat. Untuk ono masalah, kemudian sampean selesaikan dengan cara berpikir komputasional sehingga masalah itu bisa mudah terpecahkan. Tapi sebelumnya tak kasih ice breaking. Apa itu ice breaking? Pemanasan terlebih dahulu. Silakan keluarkan pulpen atau pensil. Kemudian tak kasih number. Sampean ini ada number ya, angka 1 sampai seterusnya. Diapa atau Pak number? Bentar. Perhatikan di situ ada angka-angka acak, angkanya acak, mulai 1 sampai seterusnya. Nah, tugas kalian adalah tak kasih waktu 2 menit. Langkah kalian adalah melingkari angka tetapi harus secara berurutan. Berarti yang dilingkari pertama adalah nomor 1 dan seterusnya. Permainannya bisa dipahami permainannya? Bisa ya? Mana cara banyak-banyakan, sampean dapat berapa? Dan harus urut, nggak boleh loncat-loncat. Bisa dipahami? 2 menit mulai dari sekarang. Ayo sing teliti. Gak usah nyontoh, karena ini lebih kepada kemampuan diri sendiri. Bagaimana cara menyelesaikan itu dengan sat-sat wat-wat. Lima, 4, 3, 2, 1, semuanya stop, semuanya stop. Oke, stop, angkat tangan. Oke, yang hanya dapat di bawah 10 angkat tangan. Di bawah 10 ada, nggak apa-apa. Di bawah 40, berarti mulai 30 sampai 40, sangat. Di bawah 50, Mbak siapa? Mbak Intan. Sementara yang memimpin Mbak Intan. Ternyata kalau sampean lihat, angka dari angka acak itu ada polanya. Coba kalian bagi angka tersebut menjadi sesuatu yang seperti ini. Kan itu gambarnya seperti gini ya. Sampai bagi menjadi 9. Posisi angka 1 di mana? Sini ya, area sini. Angka 2. Ini kan angka 3. Angka 3 sini. Angka 4. 5, 9, 10. Ternyata membentuk suatu pola khusus, berarti urut. Bisa ya? Bisa sampean? Oke, coba sekarang kalian balik, masih sama. Dengan waktu yang sama, dengan tahu polanya, apa yang terjadi? Bisa dimulai sekarang? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke, selesai.
Coba bandingkan dengan yang sudah kalian kerjakan tadi, lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. 63, angkat tangan yang sampai 60 masih banyak ya, 1, 2, 3. Oke. Apa yang hikmah yang sampean dapat dari permainan simple ini? Yang pertama, sampean nggak tahu pola-polanya sehingga ngerjakan wis apa adanya. Kemudian yang kedua, tahu polanya. Mana yang lebih cepat? Lebih cepat yang tahu polanya, ya kan? Nah, begitulah suatu permasalahan. Permasalahan itu kalau misalkan kita nggak tahu pola-pola sebelumnya, kita akan sangat kesulitan untuk menyelesaikannya. Materi hari ini yaitu tentang berpikir komputasional. Karena ini materi baru mungkin ya. SD sudah ada apa belum? Belum ada. Sehingga mohon diperhatikan kalau misalkan memang nggak jelas, bisa kalian tanyakan. Apa sih berpikir komputasional itu apa sih Pak? Bukunya itu bisa ganti karena tujuan pembelajaran hari ini agar bagaimana sampean nanti bisa menerapkan berpikir komputasional ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan di kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajarannya. Berarti ono masalah bagaimana cara menyelesaikan itu dengan sasat batut kayak gitu. Nah, kenapa berpikir komputasional itu penting? Sebelum lanjut ke berpikir komputasional dulu, Pak Bas akan menampilkan suatu data. Ini Pak Bas ngambil dari PISA. PISA itu apa sih Pak? Program, ada suatu lembaga di dunia itu mengadakan PISA atau Program for International Student Assessment, menilai anak seluruh dunia, beberapa hampir mayoritas negara. Yang diambil sampel adalah anak usia 15 tahun. Nah, untuk Indonesia itu mengirimkan 14.000 siswa. Intinya mengukur tingkat kecerdasan anak di usia itu. Kita dibandingkan dengan negara lain nanti akan kelihatan. Hasilnya seperti ini. Skor PISA Indonesia, karena PISA itu program 3 tahun sekali. Ini zaman 2006 skornya seperti ini. Ini matematika, membaca sama sains. Yang terakhir seharusnya 2025, tapi Pak Bas belum lihat datanya karena barusan ya. Ini yang terakhir 2022, itu skornya seperti ini. Kemudian membaca itu yang ungu, sains yang hijau. Coba 3 generasi aja, itu kita sudah menurun. Tingkat kepintaran tentang matematika, membaca, sains itu menurun. Bahkan ini secara Indonesia, statistik Indonesia yang nyata ini memang fakta. Kemudian coba kita bandingkan dengan negara-negara tetangga terlebih dahulu, negara Asia ASEAN. Kita Asia Tenggara, kita masuk peringkat 63. Kita masih di bawah Thailand, Malaysia, Brunei, Vietnam, Singapura. Yang di bawah kita Vietnam dan Kamboja. Berarti kita sama kecerdasan anak usia 15 tahun, kalau diadu skillnya, kemampuan dasarnya, kita masih di bawah Malaysia. Apalagi kalau dibandingkan kalau Singapura, kita jauh tertinggal. Lah, kalau misalkan ini terus menerus seperti itu dari tahun ke tahun tambah modern, apa yang terjadi? Keahlian dasar tenaga Indonesia sangat rendah. Berarti skill dasarnya sangat rendah. Makanya ada beberapa suatu perusahaan itu lebih mempekerjakan orang-orang asing dibanding Indonesia. Kenapa? Wis, misalnya kayak gini, sampean dadi bos ya. Sampean akan memilih karyawan yang sip apa sing males-malesan. Iya sing jos-jos kabeh. Lah itu skillnya kita masih kalah dengan luar negeri. Makanya banyak yang luar negeri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, coba kita bandingkan dengan negara yang lebih ke dunia ya. Negara Denmark. Skill dasar kita lulusan S1 Indonesia itu sama dengan SMA-nya Denmark. Berarti lulus S1. S1 itu berarti habis lulus SMA, kuliah 4 tahun, kemudian lulus. Skillnya itu sama dengan SMA. Kalau kita turunkan sedikit, anak-anak SD Denmark sama Indonesia itu podo karo SMA. Secara dari hasil faktanya seperti itu. Makanya kalau lama-kelamaan bisa jadi Indonesia akan terjajah kembali, tetapi terjajahnya dalam lingkup teknologi. Lek perang kan wis gak pati usum. Lebih ke teknologi. Lihat dari skill komunikasi, skill map UNESCO, yang paling dasar itu adalah thinking skill. Thinking skill itu apa? Thinking
berpikir, skill berpikir. Kemudian atasnya thinking skill, speaking, listening. Speaking, berbicara, listening, mendengarkan. Kemudian SDT berhubungan sama teknologi, bahkan lebih bisa menciptakan informasi literasi. Nah, dari semua skill ini yang paling dasar adalah thinking skill. Apa itu? Skill berpikir. Kalau berpikirnya aja sudah salah, maka ke atasnya kita akan kesulitan. Oleh sebab itu di informatika, pasti pelajaran pertama adalah berpikir komputasional. Oke, definisi berpikir komputasional. Silakan kalian tulis, tak detailkan. Berpikir komputasional adalah cara berpikir menyelesaikan suatu permasalahan dengan memilih solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Berarti berpikir komputasional itu seni berpikir. Bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan yang efektif, efisien, dan optimal. Lek Pak Bas, bahasanya Pak Bas, berpikir komputasional apa Pak? Berpikir secara sat-sat, wat-wat. Berarti ono masalah, sampean langsung bisa, oh solusinya seperti ini. Nah itu berpikir komputasional. Ini ada sambel, sampean ngulek sambel di keluarga. Kemudian ternyata waktu itu sampean ketepati tempat tuan rumah arisan keluarga. Kemudian Pak Dene sampean minta sambel. Yang awalnya sampean ngulek sambel untuk satu keluarga, dan ini dituntut untuk mengulek sambel untuk banyak keluarga atau satu bani misalkan. Bagaimana solusi terbaikmu? Apakah ngulek apa ya apa dari sampean? Wes, pasti lek ngulek Pak, yo lama, membutuhkan waktu yang lama. Berarti itu solusi yang kurang efektif, yo kurang efisien. Secara tak pikir-pikir Pak, koyoke kudu ngupgrade ini, ben cepat, yaitu blender. Oke, blender ya. Lah, gara-gara yang namanya rasa ya, rasanya lah enak, mesti wong-wong itu nyebar ke tetangga-tetangga yang lain. Akhirnya gara-gara enak sambal sampean, tetangga-tetangga yang lain, satu wilayah, satu desa sampean kepingin sambal itu. Sampean akhirnya mikir lagi. Apa yang sampean pikirkan? Wadahnya, bagaimana tempatnya? Sampean pikir, di-upgrade lagi. Oh, mikir wadahnya desainnya seperti ini. Dan ternyata sambalnya terkenal sampai Indonesia. Lek dengan cara ngulek atau blender, apakah cukup? Nggak di-upgrade lagi menjadi solusi yang terbaik, yaitu pabrik Pak. Lah dari yang paling awal ngulek sambal sampai ke sini, apakah membutuhkan proses berpikir? Apakah membutuhkan proses berpikir solusi yang terbaik? Lah itulah berpikir komputasional itu seperti itu. Nanti ada triknya, bagaimana caranya, tipsnya. Oke, ini ditulis dulu, kalian tulis di buku tulis. Dicatat dulu, kalau nggak dicatat nanti lupa. Berpikir komputasional itu tips and triknya di SMP itu dijelaskan dari 4 elemen ini. Yang pertama yaitu dekomposisi. Dekomposisi itu apa Pak? Memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian yang lebih mudah dikelola. Contoh, misalkan sampean punya masalah sebesar lingkaran seperti ini, tak visualkan seperti lingkaran. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini Pak? Lah dipikir langsung kabeh, rodok ngeluh aku Pak. Nah caranya adalah ini karena seni berpikir ya, caranya adalah membagi masalah-masalah ini menjadi masalah, sub-sub masalah yang kecil-kecil. Dari sub masalah kecil ini sampean bagi lagi menjadi yang lebih kecil-kecil. Sehingga dipikir itu wis enteng, otak kita itu enteng. Nah, tinggal kalian menyelesaikan masalah yang kecil-kecil ini, otomatis yang besar akan terselesaikan. Contohnya misalkan ada tugas HUTRI, lomba kebersihan kelas. Sampean menjadi ketua. Harus dalam waktu 4 jam kelas nanti akan dinilai apa. Sebagai ketua apa yang harus sampean lakukan? Ya mau dipikir ke kabeh. Yo ngeluh. Bagaimana cara membagi yang kecil-kecil? Berarti ono awakmu bagian iki bagian iki dibagi rawoto, kerjanya langsung paralel, wis otomatis nanti masalah yang besar akan terselesaikan. Itu contoh simpelnya. Kemudian yang kedua, abstraksi. Abstraksi itu apa sih Pak? Intinya fokus kepada sesuatu yang penting saja. Sesuatu yang nggak penting nggak usah ditengok, nggak usah dilihat. Contoh misalkan Pak Bas nggawe kubus di sisi. Yang paling bawah ini 3 meter. Berarti berapa? 9.
Nah, untuk menyelesaikan itu, apakah penting ya? Delok warna kubus ini apakah penting? Yang atas nggak penting. Nah, maksudnya Pak Bas seperti itu. Lek menghadapi masalah, berarti fokus kepada permasalahannya saja, nggak usah yang lain, yang nggak berhubungan nggak usah difokusin. Nanti tambah ngeluh teman. Makanya aib-aib koncone wis nggak usah dilebokno, ngarokno penuh ini. Kemudian yang berikutnya yaitu pattern recognition atau pengenalan pola. Caranya seperti ini. Misalkan Pak Bas punya angka 2, 4, 11, kira-kira ini berapa? 2, 4, 7, 11, kira-kira berapa? 16. Oke, kita cek. Bagaimana sampean menyelesaikannya? Coba lihat polanya. Ini polanya berapa? 2. Ini 3. Ini 4. Otomatis ini 5. 11 tambah 5. Nah, ini contoh-contoh pola-pola di kehidupan sehari-hari. Biasanya orang yang kayak seperti ini. Algan iki wis biasa membuat layang-layang. Sing manggal gak pernah sama sekali. Misalkan kita adu, ayo nggawe layang-layang 5. Kira-kira sing cepet yang mana? Kenapa? Wis karena dia itu sudah di dalam otaknya sudah terpaku pola-pola, banyak sekali pola-pola, sehingga aku nggawe layangan kayak gini, kok dadine elek atau dan yang lainnya, sehingga dia wis mesti APE. Lah itu orang yang literasinya banyak mesti biasanya akan cepat menyelesaikan suatu permasalahan karena sudah melihat pola-pola sebelumnya. Seperti halnya Pak Bas. Pak Bas kan orang IT. Like misalkan ono guru, Pak iki mbo iki kok error, sampean cek. Pak Bas berapa detik ngecek langsung mengetahui solusinya. Kenapa? Karena sudah pernah masalah itu pernah bolak-balik dilakukan. Yaitu pengenalan pola. Kemudian yang terakhir adalah algoritma. Algoritma itu menyusun langkah-langkah detail dari awal sampai akhir dan ikut terstruktur. Pak Bas posisinya di sini, kemudian Pak Bas mau misalkan ke sini, ke lokasi ini, utara berapa meter? 5 meter. Nah, inilah yang namanya algoritma. Berarti langkah-langkah terstruktur, langkah-langkah pasti untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Oke, bagaimana cara melatih berpikir komputasional biar kita itu berpikir menyelesaikan suatu permasalahan agak cepat? Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu latihan problem solving. Apa problem itu? Problem itu masalah, solving, menyelesaikan suatu permasalahan. Berarti sebanyak-banyaknya sampai sesering mungkin untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu adalah latihan yang pertama. Kudu dibolak-balik. Caranya gimana Pak? Nanti kalau untuk soal-soal bisa ada bang soalnya nanti. Kemudian analisis data, berhubungan nanti sama Excel dan analisis data yang besar. Dan yang terakhir adalah programming, yang mana nanti kita akan ada algoritma dan pemrograman. Sampean tak tuntut untuk membuat suatu program nanti. Berarti programming itu seperti apa Pak? Secara umumnya kayak gini. Sampean pernah bermain game? Pernah ya? Seorang programmer itu mulai game nggak ada sampai wujud game ada, itulah pekerjaan suatu programming. Berarti mulai game nggak ada sampai ada. Ya apa caranya? Yaitu melakukan desain dan seterusnya. Itu yang akan kalian kerjakan nanti. Tapi berbasis visual nanti untuk SMP pakai Scratch. Soal-soal atau masalah-masalah bisa menggunakan bebras.or.id. Itu banyak soal berpikir komputasional yang di-share di situ. Oke, silakan bentuk kelompok. Satu kelompok 4 anak. Setiap kelompok nanti Pak Bas adu. Pak Bas menyiapkan berbagai macam persoalan. Sampean selesaikan dalam kelompoknya. Kemudian kalau sudah selesai, sampean pincet bel ini, ting langsung ke Pak Bas. Like misalnya tak cek, tak tanyai, ya apa caranya sampean bisa menjawabnya dan jawabannya benar. Sampean tak kasih soal yang kedua dan seterusnya. Berarti setiap soal kepingin lanjut harus benar. Bisa dipahami? Bisa ya? Langsung dikerjakan, selesai langsung maju. Selesai langsung maju. Lanjut. Kelompok berapa? Kira? 2.
Lanjut. Kelompok 5. Salah, salah. Kelompok 5 salah. Kelompok 5 salah. Kelompok berapa? Salah. Oke, waktunya habis. Berarti skor sementara kelompok 1 menjawab 5 soal, yang lain rata-rata 3. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kita ada game tapi perorangan. Untuk mengerjakan ini nanti kita harus ke lab. Oke, persiapan kita ganti ke lab komputer. Selamat datang di lab, masih tetap semangat? Oke. Di kelas tadi kalian sudah menyelesaikan suatu permasalahan, kemudian menerapkan berpikir komputasional, tetapi secara kelompok. Nah, untuk di lab ini kalian nanti akan menyelesaikan suatu permasalahan dengan individu-individu. Kecuali yang satu karena komputernya yang satu error kan ya. Nah, silakan untuk membuka website ini, blockly.games. Bisa ketikkan di Google Chrome masing-masing. Tampilannya seperti ini ya? Ya, seperti ini semua. Ada tantangan mulai teka-teki, labirin dan seterusnya. Lah, sampean nanti seberapa besar, mana yang paling cepat menyelesaikan semua tantangan itu. Kita awali di teka-teki, sampean klik teka-teki. Angka awal sampean baca perintahnya. Untuk masing-masing hewan hijau, lampirkan gambar, pilih jumlah kakinya, dan buat tumpukan ciri-cirinya. Berarti cara mengerjakannya seperti ini. Berarti yang hijau bisa sampean gerak-gerakan itu ya. Misalkan bebek, bebek taruh di mana ini? Ditaruh ke yang gambar bebek. Kemudian kakinya sampean pilih berapa? 2. Kemudian ciri-cirinya apa? Lah, sampean masukkan ke situ. Bisa? Silakan kerjakan mulai dari sekarang. Oke, untuk memudahkanmu pakai bahasa Indonesia ya. Inggrisnya ubahan menjadi bahasa Indonesia. Ben penak. Yang teka-teki sudah selesai, bisa dilanjutkan ke labirin. Lah, labirin ini adalah penerapan yang tadi, algoritma. Lah, algoritma itu apa? Sampean menuntut untuk langkah-langkah pasti bagaimana tujuan mulai start dan tujuan tercapai. Contoh misalkan Pak Bas ini ya, kalau misalkan maju cuma 1 kali ternyata nggak sampai, berarti sampean tambah lagi maju 2 kali misalkan seperti itu. Dan silakan kerjakan sampai selesai. Ada kata if itu jika ya. Jika titik-titik, do maka. Berarti sampean sesuai perintah. Logikanya yang masuk yang mana. Ada yang sudah sampai 7? Oke, mantap. 8 rek. Ngeri. Kalau sudah mulai 8, makanya sudah sampai ngerangkep. Cetek, kurang apa cetek? Saya balik. Waduh. Saya balik. Duduk. Balik. Wah, wes gak apa-apa. Pokoknya saya pinggir kono. Ngapain, Pak? Saya balik. Kurang tak pencet videonya. Duduk. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian.
Laptop sudah dimatikan? Sudah. Tadi videonya agak kepencet. Untuk pertemuan berikutnya kita masih tetap tentang tema ini, berpikir komputasional, tetapi dengan materi atau dengan masalah yang lebih rumit dibanding hari ini. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kali ini apa? Untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kalian memang harus apa tadi? Harus dilatih latihan problem solving secara terus-menerus. Tanpa latihan problem solving, sampean akan kesulitan untuk menghadapi suatu permasalahan. Salah satu caranya bisa menggunakan soal-soal yang seperti di kelas tadi, atau juga menggunakan game Blockly game yang bisa yang sampean lakukan tadi. Oke, kita berjumpa kembali di minggu depan semoga dalam kondisi yang lebih baik lagi. Ada yang ditanyakan untuk hari ini? Enggak ada. Kita akhiri dengan membaca doa bersama. Untuk semuanya berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Kurang lebihnya Pak Bas mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama silakan. Tang tong tang teng tang teng.